Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'ata Ciamra, NIM 1904046091 dari kelas TPC 4. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan tipe gangguan abnormal. Antara lain yaitu yang pertama, gangguan kecemasan adalah munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak dapat terkendali. Jenis gangguan kecemasan diantaranya yaitu gangguan fobia. Ciri utamanya rasa takut berlebihan terhadap situasi atau objek tertentu. Selanjutnya, gangguan panik. Ciri utamanya terjadinya serangan panik seperti cemas, takut, atau gelisah secara tiba-tiba. Yang selanjutnya yaitu gangguan obsesif kompulsif. Ciri utamanya yaitu pikiran yang berlebihan dan tak masuk akal yang menyebabkan perilaku kompulsif. Selanjutnya yaitu gangguan kecemasan sosial. Ciri utamanya adalah adanya rasa takut akan diawasi, dihakimi, atau dipermalukan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu gangguan kecemasan umum. Ciri utamanya terjadinya khawatir konstan, kegelisahan, dan bermasalah dengan konsentrasinya. Selanjutnya yaitu gangguan stres pasca trauma. Ciri utamanya yaitu menghindari situasi yang mengingatkan trauma akibat kegagalan pasca trauma. Yang kedua yaitu gangguan disosiatif, adalah adanya perubahan terkait identitas, memori, serta kesadaran individu kepribadian ganda. Jenisnya yaitu amnesia disosiatif. Ciri utamanya yaitu hilangnya ingatan akibat trauma psikologis. Yang selanjutnya yaitu fugu disosiatif. Ciri utamanya ditandai dengan hilangnya identitas diri yang membuat penderitanya melakukan perjalanan ke tempat lain. Selanjutnya, gangguan depersonalisasi. Ciri utamanya yaitu penderita akan merasa jiwanya terlepas dari raganya. Selanjutnya yaitu gangguan identitas disosiatif. Ciri utamanya yaitu adanya dua atau lebih jenis identitas kepribadian yang berbeda. Selanjutnya yaitu gangguan somatoform, adalah sakit dikarenakan stres namun tidak nampak ketika pemeriksaan fisik. Jenisnya yaitu gangguan somatisasi, rasa sakit atau kelelahan yang disebabkan oleh masalah pikiran. Selanjutnya yaitu gangguan konversi, gejolak emosi yang menyerang fungsi saraf. Selanjutnya yaitu gangguan hipokondriasis. Ciri utamanya yaitu cemas meyakini jika memiliki penyakit tertentu. Selanjutnya yaitu disformik tubuh. Ciri utamanya yaitu rasa cemas berlebihan terhadap kelemahan atau kekurangan dari penampilan fisik diri sendiri. Keempat yaitu gangguan mood, yaitu naik turunnya suasana hati. Jenisnya yaitu episode manik, ditandai dengan peningkatan mood bahagia secara berlebihan. Selanjutnya depresi, ditandai dengan kehilangan minat dalam beraktivitas akibat suasana hati yang terus tertekan. Selanjutnya yaitu gangguan distimia, ditandai dengan suasana hati rendah yang terjadi minimal 2 tahun. Selanjutnya yaitu bipolar, perubahan naik turunnya suasana hati sedih atau bahagia secara drastis. Selanjutnya yaitu siklotik. Ciri utamanya yaitu penderita mengalami fluktuasi mood antara senang dan sedih secara berlebihan hingga depresi. Yang selanjutnya yaitu gangguan kehilangan orang tersayang. Ciri utamanya yaitu sedih berkepanjangan akibat kematian orang yang dicintai. Selanjutnya yaitu gangguan bunuh diri. Ciri utamanya yaitu ada keinginan untuk bunuh diri. Yang kelima yaitu gangguan kepribadian, yaitu penyimpangan pola pikir, pemikiran, perilaku, dan perasaan atau emosi. Terdiri dari 3 klaster. Yang pertama klaster A, perilaku aneh dan eksentrik, paranoid, selalu curiga, dan sulit untuk percaya kepada orang lain. Kelompok ini mencakup kepribadian psikozoid dan psikozotipa. Psikozoid yaitu tidak ada ketertarikan dengan hubungan sosial, respon emosional sangat rendah bahkan tidak memilikinya. Yang kedua yaitu psikozotipa, yaitu takut berinteraksi dengan lingkungan sosial, menganggap orang lain itu bahaya, mengalami ilusi bukan delusi layaknya skizofrenia.
sehingga manusia bisa dalam kondisi normal. Masih sadar itu hanya sebuah ilusi, tidak berada dalam sisi individu skizofrenia. Yang kedua yaitu klaster B, dramatis, emosional, dan eratik atau tidak menentu. Kelompok ini mencakup kepribadian antisosial, kepribadian ambang, histrionik, dan narsistik. Antisosial yaitu sering mengabaikan peraturan dan kewajiban sosial. Kepribadian ambang yaitu emosi tidak stabil. Histrionik yaitu suka mendramatisir keadaan dengan tujuan meraih perhatian dari lingkungannya. Narsistik yaitu memiliki perasaan ekstrem mengenai kepentingan dirinya sendiri, empati rendah atau tidak memiliki sama sekali, serta siap melakukan berbagai tindakan, bahkan tindakan berbahaya yang merugikan orang lain demi meraih tujuan pribadinya. Yang ketiga yaitu klaster C, perilaku cemas dan takut berlebihan. Kelompok ini mencakup kepribadian independen, obsesif kompulsif, dan menghindar. Dependen adalah kepercayaan diri rendah, memiliki ketergantungan terhadap orang lain baik dalam memutuskan hal-hal kecil dalam keseharian maupun hal yang penting. Selanjutnya obsesif kompulsif atau anakasitik yaitu teliti berlebihan pada rincian, aturan, daftar, urutan, jadwal, dan hal lainnya. Perbedaannya dengan OCD adalah melakukan tindakan berulang dengan dasar kecemasan akan selalu, sedangkan anakastik berdasarkan ambisi terhadap kesempurnaan. Yang selanjutnya yaitu menghindar, yaitu percaya bahwa dirinya tidak kompeten, tidak menarik, inferior, dan memiliki ketakutan yang besar tentang kemungkinan adanya penolakan dan dipermalukan, dikritik oleh lingkungan. Yang keenam yaitu gangguan makan, suatu sindrom yang ditandai dengan pola makan yang menyimpang, bersifat ekstrim. Jenisnya yaitu anoreksia nervosa, perubahan gambaran tubuh, takut akan gemuk, memiliki standar berat badan sangat rendah, sering menggunakan obat pencahar dan penahan nafsu makan, memuntahkan makanan yang telah dimakan. Yang kedua, bulimia nervosa, distorsi citra tubuh, memiliki nafsu makan yang besar tanpa bisa ia dikendalikan. Sesuai episode makanan berlebihan, pengidap merasa bersalah dan berusaha untuk memuntahkannya. Yang kedua, binge eating disorder, nafsu makan berlebihan tanpa adanya perilaku untuk mengontrol nafsu tersebut, seperti memuntahkan makanan atau menggunakan obat pencahar. Biasanya pengidap mencari tempat yang sepi atau menghindari dari penglihatan orang-orang ketika makan. Yang ketujuh yaitu gangguan tidur. Penyimpangan pola tidur dapat menghambat aktivitas atau menimbulkan suatu disfungsi. Jenis gangguan tidur terdiri dari dua kelompok, yaitu disomnia dan parasomnia. Disomnia yaitu perubahan dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur. Adapun tipe disomnia antara lain yaitu insomnia, gangguan tidur pada awal dan pemeliharaannya. Kedua, hipersomnia, gangguan dari waktu tidur yang berlebihan atau sleep attacks. Ketiga, sleep apnea, gangguan tidur berhubungan dengan pernafasan, jeda nafas saat tidur yang mengakibatkan penderita kesulitan untuk bernapas. Selanjutnya, narkolepsi. Narkolepsi adalah keinginan untuk tidur yang tidak tertahankan pada keadaan dan waktu yang tidak sesuai, tiba-tiba tidur. Yang kedua itu parasomnia, gangguan yang melibatkan kegiatan fisik yang tidak diinginkan atau pengalaman yang terjadi selama tidur dan tampak secara tiba-tiba selama tidur atau yang terjadi pada ambang antara terjaga dan tertidur. Adapun tipe parasomnia yaitu yang pertama nightmare, mimpi buruk, terbangun berulang kali dengan ingatan yang terperinci tentang mimpi panjang yang sangat menakutkan. Pada umumnya terjadi selama paruh kedua dalam periode tidur. Yang kedua, night terror, episode bangun mendadak yang berulang kali terjadi, biasanya terjadi selama sepertiga pertama episode tidur utama dan dimulai dengan jeritan panik. Selanjutnya yaitu mengingau, sleep talking. Mengingau dapat terjadi karena diakibatkan stres. Selanjutnya yaitu
sleep paralysis, ketindihan, tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali padahal dalam keadaan sadar. Selanjutnya yaitu nyeri akibat ereksi saat tidur. Ereksi pada pria saat tidur yang mengakibatkan nyeri. Yang kedelapan yaitu gangguan seksual, penyimpangan perilaku seksual yang bersifat self-defeating, menyimpang dari norma-norma sosial yang menyebabkan distres personal, menyakiti orang lain, berpotensi pengaruh kehidupan normal pengidap. Gangguan seksual terdiri dari 3 kelompok, antara lain yaitu gangguan identitas jenis kelamin, seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita di mana terjadi permasalahan antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Yang kedua, gangguan berdasarkan aktivitas dan hasrat seksual, jenisnya yaitu skofilia, kenikmatan atau kesenangan untuk menyaksikan adegan seks yang dilakukan sendiri. Kesenangan ini bukan semata karena adanya objek yang menarik untuk disaksikan, melainkan lebih karena adanya kenikmatan seksual. Yang kedua yaitu parafilia, cinta yang tidak wajar atau salah mencintai atau mencintai yang tidak sepantasnya. Parafilia ini menyerang seseorang dan muncul dalam berbagai perilaku, diantaranya yaitu veretorisme, yaitu perilaku seksual yang dimana penderitanya mendapat rangsangan atau kenikmatan seksual diperoleh dengan menyentuh dan menggesekkan bagian sensitif ke orang lain. Yang kedua yaitu pedofilia, gangguan perilaku seksual yang dialami orang dewasa yang menikmati aktivitas seksualnya dengan anak-anak di bawah umur. Yang ketiga yaitu masokisme seksual, adalah gangguan perilaku seksual di mana penderitanya merasa terangsang atau menikmati aktivitas seksualnya ketika mendapat perlakuan dengan dilukai secara fisik, disakiti atau dianiaya serta diancam. Yang keempat yaitu sadisme seksual, adalah kenikmatan seksual diperoleh dengan menyiksa lawan jenisnya sehingga timbul penderita fisik maupun psikis pada pasangan seksualnya. Yang kelima yaitu voyeurisme, merupakan seseorang yang terangsang dengan sangat kuat ketika mengintip orang lain sedang bertelanjang, contohnya ketika orang sedang mandi ataupun ganti baju. Yang keenam yaitu bestiality, kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, kuda, kambing, ayam, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu neurosilia, kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan mayat. Yang selanjutnya yaitu zoofilia, kelainan seksual di mana seseorang merasa terangsang setelah melihat binatang sedang berhubungan seks. Yang kesembilan yaitu gangguan zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Zat adiktif termasuk narkoba atau narkotika dan obat atau bahan yang berbahaya. Istilah lain yaitu nafza, narkotika, psikotropika, bahan zat ataupun obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama pada otak atau susunan syaraf pusat psikoaktif dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani dan mental emosional dapat terganggu dan ketagihan. Narkoba menimbulkan ketagihan yang kemudian berakibat pada ketergantungan di mana karena narkoba memiliki sifat-sifat yaitu keinginan yang tidak tertahankan terhadap zat yang dimaksud, kecenderungan untuk menambah takaran, ketergantungan psikologis, ketergantungan fisik apabila pemakaian zat dihentikan
akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala butuh zat withdrawal symptoms. Yang ke-10 yaitu gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan yaitu kemampuan yang mempengaruhi anak untuk berpartisipasi dalam bidang kehidupan pribadi dan sosial dan akademik. Misalnya anak akan mengalami kesulitan dalam belajar, komunikasi, mobilitas, atau perilaku dalam jangka waktu yang panjang yang biasanya terjadi pada masa kanak-kanak. Penyebabnya yaitu cedera atau infeksi otak sebelum, selama, atau setelah lahir, masalah pertumbuhan atau nutrisi, kelainan gen, bayi yang lahir sebelum tanggal waktunya yaitu yang bernama prematuritas ekstrim, penyalahgunaan narkoba selama kehamilan, rokok atau alkohol, pelecehan anak, gangguan perkembangan khas berbicara dan berbahasa. Gangguan bicara yaitu gangguan yang ditandai dengan kesulitan dalam aktualisasi kata-kata. Aprasia of speech, kesulitan berbicara. Dysarthria, terhambatnya proses bicara akibat gangguan yang terjadi pada otot saraf yang berperan dalam menghasilkan suara. Bicaranya tuh lambat dan kadang itu cadel. Disertai dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu symptic dysarthria, flexidysarthria, ataxi dysarthria, dan hyperkinetic dysarthria. Orofacial mycofacial disorders, gangguan di mana lidah bergerak maju dengan cara berlebihan selama berbicara atau menelan. Speech sound disorder, yaitu kesulitan dalam membentuk bunyi bahasa. Jenis ESD, gangguan artikulasi dan gangguan fonemik. Gagap, mengulang suku kata atau memperpanjang penyebut suatu kata ketika sedang berbicara. Terus yaitu gangguan bahasa. Gangguan bahasa ditandai sebagai gangguan spesifik dalam memahami dan berbagai pikiran dan ide yang melibatkan pengolahan informasi linguistik. Gangguan ini ada specific language impairment, perkembangan bahasanya di bawah tingkat usia. Yang selanjutnya yaitu selective tips, gangguan kecemasan, sulit berbicara dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu apasia, keliru dalam memilih dan merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Yang selanjutnya yaitu gangguan perkembangan belajar. Khasnya gangguan perkembangan belajar itu di mana kondisi otak yang menyebabkan kesulitan dalam memahami atau memproses informasi. Di antaranya yaitu disleksia, sulit untuk mengenali huruf atau kata. Yang selanjutnya disgrafia, kesulitan dalam mengungkap pemikiran dalam komponen tulisan. Selanjutnya yaitu diskalkulia, yaitu ketidakmampuan dalam aritmatika, kayak menghitung. Yang selanjutnya yaitu gangguan perkembangan motorik, yaitu penderita tidak dapat mengkoordinasikan pikiran dan perbuatannya secara nyata. Gangguan perkembangan pervasif, keterlambatan perkembangan berbagai fungsi dasar termasuk sosialisasi dan komunikasi, diantaranya itu autisme. Gangguan perkembangan saraf yang kompleks ditandai dengan kesulitan dalam berinteraksi sosial, komunikasi, perilaku terbatas. Yang selanjutnya yaitu Asperger, gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya yaitu sindrom Rett, kelainan genetik yang mempengaruhi perkembangan otak, awalnya berkembang dengan normal, kemudian perkembangannya terhambat, mengalami keterlambatan bicara hingga gangguan bergerak. Yang selanjutnya yaitu gangguan disintegratif anak tumbuh normal pada usia 3-4 tahun, kemudian kehilangan sejumlah aspek dalam beberapa bulan berikutnya seperti aspek bahasa, sosial, motorik, dan mental. Yang ke-11 yaitu gangguan kognitif.
Gangguan kognitif yaitu ada kaitan erat dengan otak. Gangguan kognitif ini merupakan respon maladaptif yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat, disorientasi, inkoheren, salah persepsi, penurunan perhatian, serta sukar berpikir logis disebabkan karena kerusakan neuron temporer atau permanen mengakibatkan tidak berfungsinya proses kognitif. Misalnya fungsi otak yang lebih tinggi yang meliputi memori, penalaran, orientasi, persepsi, dan perhatian. Jenis-jenis gangguan kognitif yaitu delirium, kondisi akut penurunan perhatian dan disfungsi kognitif, delirium hipoaktif, delirium hiperaktif, dan delirium campuran. Yang selanjutnya yaitu demensia, sel-sel otak akan mati secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Selanjutnya yaitu Alzheimer, kelainan otak yang bersifat irreversibel dan progresif yang berkaitan dengan perubahan sel-sel saraf sehingga menyebabkan kematian sel otak. Selanjutnya yaitu demensia vaskular, penurunan kognitif dan kemunduran fungsional yang disebabkan oleh penyakit cerebrovaskuler, biasanya stroke, hemogrenik, dan ischemic, juga disebabkan oleh penyakit substansia alba iskemik atau sequel dari hipotensi atau hipoksia. Yang ke-12 yaitu gangguan psikosofrenia, yaitu psikososial yang gangguan utama pada proses pikir serta diharmonisasi antara proses pikir, afek atau emosi, kemauan, dan psikomotor disertai kenyataan terutama karena waham dan halusinasi. Asosiasi terbagi sehingga muncul inkoherensi, afek dan emosi inadekuat serta psikomotor yang menunjukkan penarikan diri, ambivalensi, dan perilaku bizar. Gangguan psikosofrenia dikarakteristikkan oleh delusi dan halusinasi, gejala negatif, apatis, menarik diri, penurunan daya pikir, dan penurunan aspek. Jenis-jenis gangguan psikosofrenia yaitu skizofrenia paranoid, mencolok tampak berbeda karena delusi dan halusinasinya, sementara keterampilan kognitif dan afek mereka relatif utuh. Kedua, skizofrenia katonik ditandai dengan adanya hendaknya yang jelas dalam perilaku motorik dan perlambatan aktivitas yang berkembang menjadi stopor, namun mungkin berubah secara tiba-tiba menjadi fase agitasi. Selanjutnya, skizofrenia residual. Tipe ini meliputi orang-orang yang hanya pernah mengalami setidaknya satu episode skizofrenia yang tidak lagi memperlihatkan gejala utamanya tetapi masih memperlihatkan gejala residual atau sisa. Skizofrenia disorganisasi yaitu tipe disorganisasi yang tampak nyata dalam pembicaraan dan perilakunya afek datar atau afek yang tidak sesuai secara nyata, inkoherensi, asosiasi longgar, dan disorganisasi perilaku yang ekstrim. Mungkin penjelasan gangguan-gangguan dan tipe jenis abnormal dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.